Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan Al-Qur'an kelas 10 untuk SMA. Yang dimana ini adalah pertemuan pertama bagi kalian sebagai kelas 10 untuk mengikuti pembelajaran mulok pendidikan Al-Quran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan ini dapat kalian terima dengan baik dan insyaallah ilmunya nanti akan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa kita mulai dengan memanjatkan doa kepada Allah, semoga ilmu yang kita terima pada pertemuan ini dapat kalian terima dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Bapak harap kalian agar memiliki buku pendidikan Al-Quran. Ini seperti ini bukunya, seperti yang ada di layar ini ya. Ini adalah Masjid dari Tanah Bumbu. Ini adalah buku dari terbitan Provinsi Kalimantan Selatan, karena ilmu pendidikan Al-Quran adalah muloknya pendidikan Al-Quran. Jadi tiap daerah, tiap provinsi beda-beda. Khususnya untuk Kalimantan Selatan, muloknya adalah pendidikan Al-Quran. Sehingga buku ini tidak ada di daerah Jawa dan khusus ada di Kalimantan Selatan, wabil khusus ya. Jadi untuk mendapatkannya kalian bisa saja mendapatkannya di perpustakaan dengan meminjam di perpustakaan dengan perjanjian kontrak, kalian menjaganya ini selama satu tahun dengan baik. Kalian akan mendapatkan ini dengan gratis dengan ketentuan meminjam ya. Kalau meminjam artinya nanti akan dikembalikan. Bapak himbau bagi kalian, Bapak wajibkan untuk memiliki buku ini ya, baik dengan meminjam dan lainnya. Oke, kita masuk kepada materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Fatihah. Ini kita biasakan setiap awal pembelajaran kita membaca Al-Fatihah 4. Apa itu Al-Fatihah 4? Yaitu surah-surah pendek yang biasanya dibaca di permulaan pembelajaran. Makanya disebut Al-Fatihah 4, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kandungan surah Al-Fatihah. Oke, kita bahas dulu. Untuk satu semester ini yang akan kita bahas ada beberapa bab. Yang pertama ini Ummul Quran surah Al-Fatihah yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas tentang surah Al-Fatihahnya, baik itu ayat dan tajwidnya. Yang kedua adalah B, kandungan surah yang akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Nanti pada bab kedua ada adab membaca Al-Quran. Di sini tentu diajarkan tentang bagaimana cara adab kita terhadap Al-Quran. Nanti bab ketiga nanti ada pembahasan tentang surah At-Tin dengan tema makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang bab keempat, ini ada ciri-ciri orang yang beriman terdapat dalam surah Al-Mu'minun, Al-Anfal, dan surah At-Taubah. Bisa kalian lihat di layar ini. Nah, nanti bab kelima akan dibahas pada semester kedua. Nah, oke, jadi kita bahas pada semester ini cuma 4 bab saja. Dan nanti akan dibahas sampai totalnya 8 bab, itu habis 1 tahun pelajaran, artinya 2 semester. Oke, kita lihat ini ada gambar dengan judul tema Ummul Quran Surah Al-Fatihah dengan gambar kaligrafi. Nah, apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada ayat ini kita akan membahas tentang menganalisis surah Al-Fatihah tentang Ummul Quran. Kemudian juga pada pertemuan ini kita akan membaca dan menulis surah Al-Fatihah. Ini nanti akan kita praktekkan pada pertemuan. Pada segmen video ini Bapak akan menjelaskan tentang teorinya saja. Oke. Kita masuk kepada pembukaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yaitu surah ke-1 dalam Al-Quran, di mana dalam Al-Quran ada 114 surah. Ini diturunkan di kota Mekah dan terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran, termasuk digolongkan surat Makkiyah. Jadi Al-Fatihah ini pertama kalinya diturunkan sebagian seutuhnya satu surah. Kalau surah yang lain, misalnya surah Al-Alaq, itu adalah wahyu pertama, diturunkannya enggak full 19 ayat satu surah, tetapi diturunkannya cuma 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5 saja. Kemudian pada segmen berikutnya nggak nyambung tentang surah Al-Alaq, teracak gitu. Jadi nggak utuh satu surah. Tapi surah Al-Fatihah ini adalah surah pertama yang pertama kali diturunkan utuh sebukuan 7 ayat, dan diturunkannya pun di Mekah, artinya saat awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, yaitu di Mekah. Kemudian surah ini disebut surah Al-Fatihah dengan nama pembukaan. Fataha yufatihu fatihan, artinya pembuka. Karena dengan namanya ini tersebutlah surat ini dibuka dan dimulainya Al-Quran. Nah, karena dengan surah inilah kita mengaji, disunahkan kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah, baca Yasin awalnya apa? Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah, Al-Fatihah. Karena sangat diutamakan, ibarat dalam undang-undang pembukaan itu apa? Pembukaannya undang-undang yang biasanya itu pasti pertama kali dibaca. Sangat tidak disayangkan tidak dibaca. Undang-undang 1945 aja tiap Senin kita bacakan tiap apel. Padahal undang-undangnya panjang, gak dibacakan lagi setiap apelnya. Ya, kemudian juga sebagai pembuka surah Al-Fatihah ini disebut ada nama lainnya, yaitu Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Al-Quran ini disebut sebagai ummaknya, ummi, mamanya Al-Quran.
Sehingga ibarat bertamu lawan orang, mamanya Anang, mamanya Udin, mamanya Sanah, mamanya Sinta dan lain-lain, maka kalau ingin bertemu takuni mamanya, hanya takuni anak-anaknya gitu. Makanya Ummul Quran, maka tidak sangat patuhlah kita kalau mengaji atau memulai suatu kegiatan yang baik dimulai dengan surah Al-Fatihah, karena induknya kuitannya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Ada juga yang menyebut dengan Ummul Kitab, umaknya, induknya Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu banyak, Zabur, Taurat, dan Injil. Maka yang kita pegang di antara Alkitab tersebut, Al-Quran adalah perwakilan daripada Alkitab yang lainnya. Sehingga kalau umat Islam tidak mengkaji Alkitab yang lainnya, Al-Quran sudah mewakili Alkitab yang lain yang sudah disempurnakan, yaitu surah Al-Fatihah ini sebagai pembukanya. Karena surah Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Quran dan Alkitab, ia merupakan induk bagi semua isi Al-Quran serta menjadi intisari dari keseluruhan kandungan Al-Quran. Karena itu diwajibkan kita membacanya dalam tiap rakaat sholat, ya kan? Sholat aja kita sehari berapa kali sholat? 5 kali sholat. Per rakaatnya itu membaca Al-Fatihah, ya. Dari subuh 2 rakaat, kedua rakaat itu kita membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian zuhur 4 rakaat, ya. Keempat rakaatnya itu baik itu berjamaah atau sebagai makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah, ya. Zuhur 4 rakaat 6 kali kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian asar 4 lagi, ya. Sekarang totalnya menjadi 10 kali kita membaca surah Al-Fatihah dalam satu hari. Kemudian maghrib 3 rakaat, maka berarti kita sudah 13 kali membaca surah Al-Fatihah. Nanti isya 4 rakaat, maka totalnya yang wajib setiap hari kita baca dalam satu hari itu adalah 17 kali kita membaca Al-Fatihah dalam satu hari. Dan kita baca ayat tersebut dalam sholat kita. Makanya dengan berulang-ulang itu, maka surah Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Karena ayat yang 7 itu, Al-Fatihah itu ayat pertama jadi dari kata Bismillah sampai kata Waladhdallin, itu totalnya kebetulan adalah ada 7 ayat. Makanya disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, ya Al-Fatihah disebutnya. Nah, 7 ayat yang berulang-ulang ini dibaca terus selama satu hari dalam sholat kita. Beluman lagi, itu yang fardu ya, beluman lagi nanti yang kita yang sunnah-sunnahnya. Yang fardunya kita pasti sehari itu membaca 17 kali. Maka sangat patutlah seorang mukmin, seorang muslim untuk hafal surah Al-Fatihah. Dan lebih baik lagi kita memahami isi kandungannya yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Ini bacaannya tadi sudah kita baca di awal segmen tadi. Surah Al-Fatihah terdapat 7 ayat. Nah, pada segmen ini kita membaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Terjemahan kita bahas berikutnya tentang penerapan ilmu tajwid. Nah, pada hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Fatihah ini kita menemukan beberapa hukum tajwid. Ya, ayat 1 sampai 7. Akan tetapi biar bergambatan kita pahami, Bapak menjelaskan pertama-tama Bapak khususkan tajwid tema apa saja yang akan kita bahas. Untuk kelas 10 semester 1, Bapak mengkhususkan surah Al-Fatihah yang dibahas adalah kita minimal paham daripada kata hukum tajwid yang nomor 2 ini, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, ini kita khususkan dulu. Alif lam syamsiyah itu memiliki beberapa huruf. Kemudian alif lam qamariyah juga ada beberapa huruf. Secara teori, alif lam syamsiyah itu alif lam yang telah dileburkan dengan kata berikutnya. Sedangkan alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang masih terdengar L-nya. Lam itu L ya. Lam ini lamnya. Alif lam. Ini ada alif dan ada lam. Jadi L-nya masih terdengar. Tetapi kalau alif lam syamsiyah tidak terdengar. Oke, kita bahas satu persatu dari ayat ini. Apakah ini diidentifikasi sebagai alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra. Ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini adalah alif lam syamsiyah atau qamariyah. Secara teori, alif lam qamariyah L-nya masih terdengar. Kalau alif lam terdengar itu bacanya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau alif lam yang tidak terdengar namanya alif lam syamsiyah. Jadi ini adalah contoh daripada alif lam syamsiyah karena termasuk dalam huruf-huruf syamsiyah. Jadi cara membacanya adalah L-nya dileburkan sehingga L-nya nggak kedengaran lagi. Bismillahirrahmanirrahim masuk ke hir. Jadi L-nya ini seakan-akan nggak ada. Padahal secara teks ini ada kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah ini masih sama. Ar-Rahmanir-Rahim sama seperti tadi. Ini namanya alif lam syamsiyah. Alif lam ketemu huruf ro, maka L-nya harus dileburkan. Jangan dibaca tetap dibaca ada L-nya. Jangan dibaca seperti ini. Rahmanir-Rahim salah. Tetapi yang benar adalah dileburkan, dimasukkan ke huruf ro menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Baca nirrahim. Namanya ini adalah alif lam syamsiyah. Itu tadi contoh alif lam syamsiyah. Sedangkan yang kedua, alhamdulillah. Apakah dibaca alhamdulillah atau alhamdulillah, dileburkan atau tidak? Ya jelas kalau kalian sudah hafal, Bapak tahu kalian bisa menjawabnya itu adalah
dibaca L-nya. Ada alif, ada lam, L-nya terdengar. Alif lam ketemu H, ini namanya alif lam qamariyah. Alif lam yang L-nya terdengar. Dari segi bahasa kita bedakan, ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam secara bahasa syamsi atau syamsun sama dengan matahari. Alif lam qamariyah sama dengan bulan. Ya, cahaya dari matahari dan cahaya bulan itu berbeda. Ya. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang sudah kada kedengaran lagi. Saking silaunya matahari itu tidak bisa kita lihat. Kalau kita paksakan untuk melihat matahari, maka mata kita bisa menjadi buta karena saking terangnya. Jadi hampir kada kelihatan lagi matahari. Makanya disebut dengan alif lam syamsiyah, alif lam samsun. Sama halnya matahari, saking terangnya maka tidak bisa dilihat. Tetapi alif lam qamariyah, qamar, anta syamsun anta qamarun. Syamsun artinya matahari, qamarun artinya bulan. Qamarun itu memiliki cahaya tetapi enggak seterang matahari. Qamarun cahayanya tidak menyilaukan seperti matahari, tapi redup, tetapi menenangkan seluruh umat muslim, seluruh umat manusia. Qamar masih bisa kita lihat, bahkan kita akan terpesona saat melihat suatu bulan. Ya, jadi alif lam qamariyah adalah alif lam yang masih terlihat, terdengar. Karena kawaditi bulan. Kalau matahari tadi kadang kawaditi. Makanya L-nya ini masih terdengar. Alhamdu, bukan ahamdu, salah. Tetapi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang benar gimana? Rabbil alamin atau rabbil alamin. Yang benar adalah ini adalah alif lam qamariyah. L-nya dibaca, didengarkan, dibunyiakan. Rabbil alamin. Nah, ini adalah dua contoh. H ini adalah huruf qamariyah. Ain juga ini huruf qamariyah. Nah, ini apa ini hukumnya? Apakah dibaca Al-Rahmani atau Ar-Ra? Ini sama dengan ayat 1 tadi. Apa hukumnya? Alif lam syamsiyah, alif lam matahari. Saking silaunya L-nya enggak kedengaran. Saking kuatnya dengan kalimat Ra ini, maka L-nya tidak dibunyikan. Ar-Rahmani, bukan Al-Rahim tetapi Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki yaumi. Nah, ini L-nya dibaca atau tidak? Yaumi, yaumil din atau yaumiddin. Maka yang benar ini adalah alif lam. Ya benar, alif lam syamsiyah. Syamsiyah artinya L-nya enggak kedengaran, dileburkan ke huruf D, maka masuk ke huruf dal, maka L-nya enggak dibunyikan. Dibacanya kayak gini, Maliki yaumiddin. Jangan dibaca seperti ini, Maliki yaumildin, salah. Tetapi dileburkan ke huruf dal, Maliki yaumiddin. Lanjut ke ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak terdapat alif lam. Kita fokus kepada yang tentang hal ini. Mat tabi'i dan mat arid disukun akan kita bahas pada semester 2 biar lebih lengkapnya. Kemudian ihdinas sirata, ada alif lam di sini. L-nya dibaca atau tidak? Apakah dibaca ihdinal sirata atau ihdinas sirata? Jadi yang benar adalah alif lam syamsiyah.
alif lam yang dileburkan L sehingga L-nya nggak kedengaran lagi, jadi dibaca ihdinas sirata. Nah, tapi yang berikutnya ada dibaca, apakah dibaca siratal mustaqim atau siratal mustaqim? Yang benar di sini adalah alif lam qamariyah, dibaca L-nya alif lam qamariyah itu, jadi dibaca siratal mustaqim, L-nya terdengar jelas lalu ketemu huruf mim, siratal mustaqim. Dan ayat terakhir siratal ladzi. Nah, ini adalah lam ketemu lam. Jadi ini adalah hukumnya alif lam syamsiyah atau qamariyah. L-nya kedengaran atau kada kedengaran? Ini la ketemu la. Jadi ini alif lam syamsiyah yang benar. Alif lam syamsiyah. Bapak kasih tahu ciri untuk alif lam syamsiyah ini. Alif lam syamsiyah bercirikan setelah alif lam ada tasydid. Kalau alif lam qamariyah, alif lamnya pakai sukun. Ya, pakai sukun. Maliki yaumiddin memakai tasydid, itu alif lam syamsiyah. Secara ringkasnya, alif lam syamsiyah bercirikan memakai tasydid, sedangkan alif lam qamariyah memakai sukun. Jadi ayat terakhir ini namanya alif lam syamsiyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu ini alif lam apa? Syamsiyah atau qamariyah? Ya benar, alif lam qamariyah. Alif lam bertemu ma. Jadi L-nya diperdengarkan. Ghairil maghdu, jangan ghairim maghdu, salah, tetapi L-nya dibunyikan. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, yang terakhir walad atau walal. Waladdo atau walaldo. Maka yang benar ini ya jelas ini ada tasydidnya. Ini namanya alif lam syamsiyah. Alif lam yang dileburkan ke kata berikutnya. Kebetulan kata berikutnya adalah huruf do. Makanya L-nya ini seakan-akan di skip, dilewati, dilanjutkan huruf do. Waladdallin. Amin. Nah, itulah tadi pembahasan tajwid kita pada hari ini. Kita dengan memperhatikan hukum tajwid di atas, maka kita hendaknya juga menerapkan tajwid dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Menerapkan tajwid artinya kita meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Meletakkan alif lam syamsiyah dibaca dengan sesuai rumusannya, maka L-nya jangan diperbunyikan. Membaca alif lam qamariyah, L secara rumus L-nya adalah harus diperbunyikan, maka kita letakkan sesuai tepatnya, maka lamnya harus diperbunyikan untuk alif lam qamariyah. Ini kita praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masalah yang pendek atau sederhana tidak perlu diperpanjang atau dipersulit. Mengaji itu kadang Bapak dengar yang pendek malah diperpanjang-panjang, apalagi dipersulit. Kadang yang memperpanjang itu kadang gara-gara loading berpikir. Padahal kita dalam Al-Quran pendek dan panjang itu sangat berpengaruh terhadap makna. Ya, misalnya membaca kayak gini, ghairil maghdubi alaih. Nah, padahalnya berpikir, anak memikirkan ini huruf A. Padahal kalau berpikir tadi malah menimbulkan panjang. Padahal lebih baik kalian tahan. Ghairil maghdubi. Hanya pikirkan, jangan diperpanjang. Kalau memperpanjang sendiri itu malah artinya dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga dapat merubah makna dalam ayat Al-Quran.
Sesuatu yang jelas kada boleh disamar-samarkan. Sesuatu yang izhar gak boleh jadi ikhfa. Dan setiap huruf mempunyai hak-haknya yang tidak boleh dilanggar. Setiap huruf jangan dipersalahkan dalam membacanya. Setiap huruf memiliki ciri khasnya masing-masing. Demikian juga manusia. Kita juga manusia punya hak yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Apabila semua itu sesuai dengan haknya masing-masing, maka kita akan mempunyai akhlak yang indah, seperti indahnya tajwid dalam membaca Al-Quran. Al-Quran akan indah kalau dibaca dengan tajwidnya, tapi Al-Quran gak akan indah lagi kalau kamu malah sembarangan membaca ayat Al-Quran. Maka perhatikan dengan cermat, ini adalah teknik cara penulisan dalam bahasa Arab atau imla. Ini seperti ini ya. Ini bisa dipraktekkan. Kalau ayat Al-Quran ditulis di awalan gini, saat di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Ini adalah huruf sampan. Sampan itu perahu jukung, bak jukung, tak jukung, sak jukung. Bahasa Banjarnya, bahasa Indonesianya sampan ya, perahu ya. Ada ekor yang panjang kayak sa, itu harus diletakkan. Kalau di awalannya seperti ini dituliskan. Ini adalah tentang teknis menulis. Kalau kalian bisa hafal ini, insya Allah kalian bisa menuliskan surah Al-Fatihah dengan pendengaran saja, dengan listening saja, bukan dengan tekstual lagi. Kalau bisa rumusan ini ditolong diingat atau dihafalkan atau sering dipraktek-praktekkan. Kalau rumus seperti ini kalian punya, insya Allah dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran saja bisa membayangkan bagaimana cara menulis surah Al-Fatihah dengan baik. Huruf bermahkota mahafaqo ya, yang bulat-bulat itu ya. Kemudian ada huruf mulut dan mata ya. Ini adalah ja, ha, ko, ain, goin, ha, go yang berperut ya. Bapak menyebutnya seperti berperut. Ada huruf sendirian, artinya huruf tunggal, kada kau disambung, kada kau dirait. Dal awalnya nggak boleh disambung dengan kata berikutnya. Dal, da, ro, zai, waw. Dan huruf kaf, lam, cara penulisan di awal, di tengah, dan di akhir seperti ini. Nah, ini adalah panduan cara menulis Al-Quran. Insyaallah dengan panduan ini, kalau kalian ingin menulis surah Al-Fatihah, silahkan kalian mendengarkan MP3 daripada Al-Quran surah Al-Fatihah. Coba praktikkan menulis dengan rumus ini. Insyaallah kamu bisa menyesuaikan bagaimana cara menulis surah Al-Fatihah itu. Dan terlebih lagi dalam materi imla akan Bapak ajarkan lebih khusus tentang materi ini. Dan juga diusahakan surah Al-Fatihah ini dihafal. Seorang muslim, kata Bapak tadi, sangat patut untuk menghafal, karena gimana dia mau sholat, padahal sholat itu adalah tiang agama. Bapak bilang tadi surah Al-Fatihah 17 kali dibacakan berulang-ulang, as-sab'ul masani. Maka cara menghafal yang baik di sini diajarkan pertama membaca dan menulis berulang-ulang. Tulis terus surah Al-Fatihah tadi, entah secara Latin ya, secara manual, bahkan lebih baik lagi kalau dituliskan dengan kaligrafi. Kemudian ada juga menghafal dengan metode peta ya. Metode peta, cara menghafal ya. Metode peta tidak hanya mempermudah hafalan ayat, tetapi juga menghafal setiap kata beserta terjemahnya. Dalam hidup ini haruslah ingat dan sadar terhadap apa yang telah kita bicarakan dan apa yang telah kita lakukan. Karena manusia tidak bisa lepas dengan apa yang telah dia alami, terutama tentang apa yang telah dibicarakan dan apa yang dilakukan. Dan mengingat apa yang telah dilakukan, maka hal tersebut menjadi kontrol dan program ke depan terhadap apa yang dilakukan. Ini contoh metode menghafal metode dengan peta. Ini biar di sini maksud dalam biar kita bisa menghafal Al-Fatihah Arabnya, hafal bahasa Indonesianya. Artinya Bismillahi Maha Pemurah Ar-Rahim. Berarti Bismillah Maha Pemurah itu bahasa Arabnya apa? Ar-Rahmani, bahasa Arabnya Maha Pemurah gitu. Ini cara peta. Bisa saja ini diganti Ar-Rahmani dengan menyebut nama Allah. Nah, biar metode peta ini bagus.
biar kalian bisa hafal Al-Fatihahnya, hafal terjemahnya. Dengan membaca Al-Fatihah, hafal Arabnya, hafal terjemahnya, insya Allah dengan sholat kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Sehingga kalau kita paham makna surah Al-Fatihah, insya Allah sholatnya akan mudah untuk khusyuk. Karena apa yang dibaca itu kalau tidak kita pahami hanya sebatas bacaan. Insya Allah pada minggu depan akan lebih lengkap lagi Bapak jelaskan tentang kandungan surah Al-Fatihah. Alhamdu, itu segala puji, lillahi, Tuhan, bahasa Arabnya Rabbil alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahman tadi maha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang, dibaliknya kayak tadi ya. Maliki, yang menguasai atau yang memiliki, yaumi, itu hari, ad-din, maliki yaumiddin, titik, na'budu wa iyyaka, apa itu? Iyyaka, hanya engkau, na'budu wa iyyaka, kami menyembah, dan kepada engkau, nasta'in, kami meminta pertolongan. Ihdinas, tunjukkanlah kami as-sirata, jalan, sirat